Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fatur Rahman dan pada kali ini saya akan bacakan sebuah cerpen yang berjudul Pohon Hayat karya Mashdar Zainal. Penulis yang sama dengan cerpen yang telah saya bacakan sebelumnya, cerpen yang berjudul Penglihatan. Akan tapi cerpennya kali ini menceritakan suatu hal yang sangat berbeda. Cerpennya kali ini menceritakan sebuah pohon yang ada di alun-alun kota. Tapi sebelum itu, selamat datang dan kembali lagi di Sebelum daun milik nenek gugur, nenek pernah bercerita perihal sebuah pohon yang tumbuh di tengah alun-alun kota. Kata nenek, pohon itu telah ada sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun lalu. Tak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana pohon itu tumbuh. Sewaktu nenek kecil, pohon itu sudah menjulang meneduhi alun-alun kota, serupa payung raksasa. Menilik kokohnya, tampaknya akarnya telah menancap jauh ke kedalaman bumi. Batangnya pun tampak seperti lengan laki yang kuat dan penuh urat. Dan ranting berjabar, serupa jari jemari yang lentik. Di daunnya lebar serupa wajah-wajah yang telah tersenyum dalam keabadian. Kata nenek, kehidupan tiap penduduk di kota ini tersemat di tiap daun yang bertengger di cabang, ranting, dan tangkai pohon itu. Setiap kali ada satu daun yang gugur, artinya seseorang di kota ini telah lepas dari kehidupan. Satu daun artinya satu kehidupan. Begitu kisah nenek. Suatu ketika, aku pernah mendesak nenek untuk mengantarku ke alun-alun kota untuk melihat langsung pohon itu. Tentu saja tanpa sepengetahuan ibu, karena kalau ibu tahu, pasti ibu tak akan mengizinkan. Diam-diam kami pun berangkat. Pelan-pelan, aku menuntun nenek yang jalannya sudah tidak tegap lagi. Jarak antara rumah dan alun-alun kota sebenarnya tidak terlalu jauh. Kami cukup naik angkutan umum satu kali. Tak sampai setengah jam, kami sudah sampai. Begitu sampai di alun-alun kota, nenek langsung mengajakku ke pusat alun-alun, tempat di mana pohon itu berada. Kami berteduh di bawahnya. Nenek duduk dengan napasnya yang terdengar ngik-ngik. Kepala nenek menengadah ke atas. Aku pun menirukannya. Banyak sekali misteri dan kehidupan di atas sana, gumam nenek. Lelah menengadahkan kepala, aku pun menunduk. Tampak daun-daun kering berserakan di mana-mana. Sebagian terinjak-injak oleh kakiku. Nek, aku menjauhi lengan nenek. Ya? Apakah daun-daun kering yang berserakan di bawah ini adalah jasad orang-orang yang sudah mati? Ya, daun-daun itu adalah jasad tilas mereka dari pohon kehidupan. Berarti jasad tilas ayah ada di antara daun-daun kering itu? Mungkin. Tapi nenek kira kini jasad ayahmu sudah menyatu kembali dengan tanah. Nek, ya, mengapa daun-daun kering itu tidak dibersihkan atau dibakar saja? Tak perlu, lambat laun mereka juga akan kembali ke muasalnya. Tanah, melebur menjadi tanah. Dari tanah, kembali ke tanah. Kepalaku kembali menengadah. Kalau daun-daun kemuning yang ada di atas sana, itu siapa? Mereka adalah orang-orang tua yang masih hidup di kota ini. Mereka-mereka yang sudah lama bertengger di atas pohon kehidupan. Apakah mereka akan segera gugur? Tentu saja, nak. Gugur adalah takdir mereka. Apa nenek ada di antara salah satu daun kemuning yang ada di atas sana, yang siap gugur itu? Nenek tak tahu. Itu rahasia yang di atas. Tak seorang pun berhak tahu. Aku terus menengadahkan kepala, mencari-cari di mana letak daun milik nenek, milikku, dan juga milik ibu. Nek, ya, tunas-tunas daun yang tersemat di pucuk pohon itu pasti adalah bayi-bayi yang baru lahir di kota ini ya, kan? Ya, benar. Memang kenapa? Berarti sekarang aku berada di antara daun-daun muda yang bertengger di atas sana. Ya, tentu saja.
Artinya, masa gugurku masih sangat lama ya, Nek? Nenek mengernyitkan dahi. Siapa bilang? Setiap lembar daun kehidupan yang ada di atas sana adalah rahasia. Tak ada seorang pun yang tahu. Gugur adalah hak semua daun. Dari yang kemuning, yang masih segar dan hijau, bahkan yang masih tunas pun bisa saja patah dan gugur. Aku terdiam, mencerna kata-kata nenek. Sepulang dari alun-alun kota, nenek mengeluhkan kaki tuanya yang kram. Beberapa hari berikutnya, nenek terbaring sakit. Ibu menyebut penyakit nenek dengan penyakit orang tua. Musabab itulah ibu tidak memarahiku ketika aku katakan bahwa sebenarnya akulah yang menyebabkan nenek sakit. Kian hari, penyakit nenek kian parah. Tubuh nenek mati separuh, tak bisa digerakkan. Nenek berak dan buang air kecil pun di tempat. Dengan sabar, ibu mengurusinya. Barangkali memang itu kewajiban seorang anak. Ketika ibu masih bayi, pasti nenek juga melakukan hal yang sama. Kian hari, tubuh nenek kian kering. Bahkan ia sudah tidak sanggup lagi bicara. Saat itu aku benar-benar takut. Takut ditinggal nenek. Takut kehilangan nenek. Tiba-tiba aku teringat pohon itu. Daun-daun kemuning itu. Tanpa izin ibu, aku beringsut pergi menuju alun-alun kota. Aku berdiri di bawah pohon itu dengan kepala tengadah, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu sebuah daun gugur dari sana. Tapi tidak. Detik itu, aku tak ingin ada satu daun pun gugur dari sana. Tapi seperti kata nenek, daun-daun di atas sana adalah rahasia. Tak seorang pun berhak tahu atas rahasia itu. Berjam-jam aku berdiri di bawah pohon itu. Tak tampak satu daun pun yang gugur. Nenek hanya sakit tua biasa. Ia akan segera sembuh, bisikku dalam hati. Ketika aku beranjak pergi meninggalkan pohon itu, tiba-tiba angin berhembus. Sekilas hembus, beberapa daun dari pohon itu melayang-layang di udara dan akhirnya rebah di tanah. Aku terdiam menyaksikannya. Lalu pergi dengan rahasia yang masih mengepul kepala. Sampai di rumah, tiba-tiba ibu memelukku dengan isakan lirih. Nenekmu sudah pergi. Bujur tubuh nenek mengingatkanku pada daun kemuning yang rebah di tanah di alun-alun kota beberapa saat lalu. Seiring usia, masa kecilku hilang dilalap masa. Sebagai remaja yang bebas, aku pun merantau dari kota ke kota. Satu hal yang kemudian kusadari, setiap kota yang kusinggahi selalu memiliki pohon besar yang tumbuh menjulang di alun-alunnya. Hal itu mengingatkanku pada cerita nenek tentang pohon kehidupan di alun-alun kotaku. Namun, geliat zaman menyulap cerita itu menjadi cerita picisan yang sulit untuk dipercaya. Setiap manusia pasti akan pergi ke muasalnya. Tak ada hubungannya dengan pohon dan daun-daun. Tapi entahlah, hati kecilku selalu mengatakan bahwa cerita nenek itu benar adanya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah setiap pohon yang ada di alun-alun kota adalah pohon kehidupan yang menyimpan rahasia kehidupan setiap penduduknya? Entahlah, kukira itu juga sebuah rahasia. Meski hidup dalam rantauan, aku selalu pulang ke kota ibu, kota lahirku, paling tidak setahun sekali, setiap Lebaran Fitri. Dan benar, setiap tahun alun-alun kotaku selalu mengalami perubahan. Taman, bangku-bangku, air mancur. Bahkan kini di sisi-sisi jalan sudah ditanami ruko-ruko berderet. Mulai dari pengamen, pengemis, topeng monyet, penjual tahu petis keliling, bahkan tante-tante menor. Semua tumplak-blak di alun-alun kota. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pohon itu. Pohon itu masih tampak kokoh dari waktu ke waktu. Setiap aku melihat pohon itu, roll film di kepalaku kembali berputar, menayangkan bocah kecil dan neneknya yang tengah asik berbincang tentang kehidupan di bawahnya.
Tahun berlalu lalang, seperti manusia-manusia yang datang dan pergi di alun-alun kota. Kian tahun, pohon itu kian rimbun. Penduduk kota kian merebak. Namun, entahlah, daun-daun yang bertengger di pohon itu tampak kusam dan menghitam. Warna hijau seperti pudar perlahan. Barangkali kian waktu, kian banyak serangga dan hama yang hinggap di sana. Membuat sarang, mencari makan, membuang kotoran, dan beranak pinak di sana. Aku jadi bertanya-tanya, apakah itu artinya para manusia yang hidup di kota ini juga terserang hama? Entahlah, aku tak pernah menyalahkan waktu, tapi memang banyak sekali hal yang berubah oleh waktu. Ku dengar dari ibu, kini kota kelahiranku telah jauh berubah. Kian waktu, pepohonan kian habis. Sawah-sawah mulai ditumbuhi rumah-rumah. Tempat ibadah kian melompong. Muda-mudi lebih suka keluyuran ke mall dan bioskop-bioskop. Gadis-gadis kini tak sungkan lagi mengenakan pakaian setengah jadi. Para bujang pun lebih suka bergerombol di pinggir-pinggir jalan, ditemani botol, kartu, dan gitar. Gadis hamil di luar nikah menjadi kabar biasa. Merentet kemudian, banyak ditemukan bayi-bayi dibuang di jalan. Sengketa dan pembunuhan merajalela. Barangkali orang-orang di kotaku memang sudah terserang hama, seperti daun-daun di pohon kehidupan yang kian kusam di alun-alun kota. Berkali-kali ibu menggumamkan syukur aku menjadi seorang perantau yang merekam berbagai pohon kehidupan tanpa melupakan kenangan. Di zaman yang sudah berubah ini, ruang tak pernah menjadi penghalang. Meski ruang kami berjauhan, setidaknya setiap seminggu sekali, aku dan ibu saling bertukar kabar, bersilang doa. Kian waktu, dunia kian rentan, nak, seperti juga ibumu. Dari itu, pandai-pandailah engkau menempatkan diri. Begitu nasihat ibu yang terakhir yang sempat kurekam. Kian waktu, daun-daun itu pun akan lurus satu persatu dan habis. Suatu saat nanti akan tiba masanya pohon itu akan tumbang, tercabut dari akarnya. Semua sudah tercatat dan tersimpan rapi dalam perkamen rahasia yang tergurung di atas sana. Kita hanya manusia yang naif dan rapuh, yang tak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu nanti pohon kehidupan melepaskan kita dari tangkainya. Ibu membisikkan nasihat-nasihat itu dengan suara serak. Tiba-tiba aku teringat kerutan yang berombak di dahinya. Juga rambutnya yang mulai pecah memutih. Terbayang dalam kepalaku bahwa kini mungkin daun milik ibu telah menguning dan siap luruh. Tiba-tiba aku ingin pulang, kembali terlelap dalam pangkuan ibu yang hangat. Namun sebelum langkahku sampai di tanah lahir, telah ku dengar kabar bahwa bencana besar telah melanda kotaku, merebahkan seluruh kota setara dengan tanah. Ada yang mengatakan bencana yang menimpa kota itu adalah sebuah cobaan. Ada pula yang mengartikan bencana itu sebagai peringatan. Namun juga tidak sedikit yang mengemukakan bahwa bencana itu merupakan azab. Entahlah. Ketika aku kembali ke kota itu, yang kutemui hanya kota yang mati. Dengan sisa-sisa kenangan, aku merelakan ibu, merelakan kotaku, merelakan tilas masa kecilku. Bersama air mata, semua kularung ke udara. Aku merangkak mendatangi alun-alun kota yang telah porak-poranda. Dari kejauhan, pohon itu masih tampak menjulang meski compang-camping. Di bawah pohon itu, tubuhku gemetar, memandangi satu-satunya daun yang masih bertengger di sana. Suatu saat nanti, akan tiba masanya, pohon itu akan tumbang, tercabut dari akarnya. Semua sudah tercatat dan tersimpan rapi dalam perkamen rahasia yang tergulung di atas sana. Kata-kata ibu kembali mengiang di telinga. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Dan jangan lupa subscribe untuk cerita seru yang akan datang. Oh iya, komen di kolom komentar di bawah apabila ada rekomendasi cerita seru lainnya. Cek deskripsi juga untuk mengirimkan ceritamu agar dapat dibacakan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.